Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh sahabat subscriber Ngaus Gus Baha dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa jumpa lagi dalam pengausan Gus Baha. Kali ini beliau Gus Baha membahas tentang ayat-ayat Khadariyah, Safariyah, Nahariyah, Lailiyah, Saifiyah, dan juga Syita'iyah. Dan juga pelajari juga tentang lafaz-lafaz dalam Al-Quran itu walaupun sama lafaznya tapi memiliki makna sesuai dengan proporsinya. Mari kita simak baik-baik, semoga bermanfaat. Kontrol terus nanya. Jadi kalau sampean tanya kenapa ini dipelajari Khadori, Safari, Laili, Nahari, Saifi, Syita'i dengan otoritas seperti itu, maka kemungkinan ulama salah itu kecil karena jadi misalnya gini, Rasulullah itu suka dahar daging misalnya. Ya sudah, kita tafsirkan hanya ada momen di mana Rasulullah itu suka dahar daging. Rasulullah itu sering lapar, ya maksudnya ada momen yang Nabi itu milih lapar. Rasulullah itu suka dahar, ya ada momen yang Nabi itu suka dahar. Tanpa itu nanti makna hadis itu kacau semua. Apa? Kacau semua. Karena makna hadis itu otoritasnya itu terserah kita. Maksudnya terserah kita gimana? Misalnya begini, awas rungono, awas sekali salah setengah kafir. Pasti kafir swasta, betul kafir tanah. Nah coba misalnya begini, enggak ini saya bedai. Wis akang alillah sekali alhamdulillah. Ittaqu waha, kena makna nih coba, enggak jawab saja. Ittaqu wa dia sira kabeh. Takutlah sama Allah. Dengan cara apa coba? Wah, aku mbek Allah wedi terus kabeh melayu menghindari Allah. Tapi lafaz yang sama dipakai ittaqun nisa, takutlah sama perempuan, sama istri. Serius, wis takut ora usah dikongkon, wis takut. Ada lagi misalnya nyuwun sewu ittaqul hayyah, kamu takutlah ular. Ittaqul faqra, takutlah sama kefikiran. Sama-sama kalimatnya takut, tapi tetap proporsional sesuai makna yang terkait. Ittaqullaha bitaat, takwalah Allah dengan melakukan taat. Justru takwa kepada Allah itu kita harus menuju Allah. Ya saya ulang lagi ya. Takwa kepada Allah itu justru harus menuju Allah. Ya saya ulang lagi ya. Lafaz itu akan proporsional sesuai konteksnya. Dan ini para pendengar harus tahu. Misalnya saya ulang lagi ya. Ittaqullaha, takutlah kepada Allah. Apa artinya kita menghindari Allah? Kalau kamu takut ular, takut perempuan cantik, kena fitnahnya harus menghindar. Kalau takut Allah, kalau menghindar kan malah salah. Makanya di Quran ada ayat gimana? Wa dzannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Ada 3 sahabat yang melakukan kesalahan, yaitu takhalluf anil jihad. Beliau terlambat mengikuti perang Tabuk. Singkat cerita dineng Kanjeng Nabi sampai 50 hari. Semua sahabat diperintahkan Nabi jangan omongi dia. Hujron dineng. Sehingga ketika dineng itu mereka sudah selesai hidupnya. Ini disebut wa alas salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhannu, saat terusnya itu sampai wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaih. Ketika dineng Nabi, dineng sahabat, wah entek uripku. Bareng ngrasa entek uripe, terus beliau iktikaf di masjid, bahkan menyancangkan diri, mengikatkan diri di tiang masjid. Dan dia berjanji semua hartanya diamalkan, semua hidupnya diibadahkan, dan dia mengira sudahlah saya tidak bisa lari dari Allah kecuali menuju Allah itu sendiri. Jadi unik kan, takut Allah itu artinya apa? Justru harus mendekat. Kamu takut kiai, semua kiai kita hormati, kita hormat sama Mbak Arwani, Mbah Mun, hormat sama Mbak Hasyim Asy'ari. Tapi hormat kita, takut kita malah kalau ada kiai ngaji kita mendekat. Tapi kalau takut ular kubra harus lari. Nah, sama-sama kalimatnya takut. Nah, bayangkan kalau makna di Quran seperti ini tidak oleh ahlinya, betapa salahnya. Sama-sama kalimatnya takut. Tetapi dengan banyak pengetahuan yang musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu proporsi ittaqun nisa kayak apa, ittaqullah kayak apa, ittaqul hayyah kayak apa. Cinta juga gitu, cinta kepada Allah kayak apa, cinta kepada Rasul kayak apa, cinta kepada perempuan kayak apa, cinta pada teman kayak apa. Semuanya redaksinya juga hub, mahabbah. Tapi orang akan proporsional.
Makanya ulama itu kalau ngendikan lafaz yang sama itu ditafsiri beda-beda. Misalnya gini yang paling terkenal. Nak kira atau krungu ya kebangetan. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Wassalat minallah ar-rahmah wa minal malaikah istighfar wa minal adami tadarruun wa du'aun. Coba Allah itu kan di atas Rasulullah Muhammad. Apapun hebatnya kanjeng Nabi kan di bawah Allah. Berarti Allah di atas kanjeng Nabi. Maka ketika ada ayat gini, Inna Allaha saat temennya Allah Ta'ala yusolli misalnya, maca sholawat sopo Allah. Masa maca sholawat Allah mending ini Allahumma sholli ala Muhammad. Loh Allah dhewe kok muni Allahumma terus piye kan gitu. Paham ya? Tentu redaksine Allah ya usolli ala Muhammad. Saya menambahkan rahmat kepada, ya langsung jadi usolli ala Muhammad azidu alaihi rahmatan. Saya menambahkan dia tak kasih rahmat. Wa minal malaikati istighfarun. Ketika seorang malaikat disebut membaca sholawat kepada Nabi, artinya malaikat memohon kepada Allah supaya menambahkan sholawat atau istighfar. Nah kita ini kan wong sombong. Kita semua ini nak wong sombong, nak ndongakno kanjeng Nabi, wong kowe dhewe nasib ora jelas kok ndongakno wong sing jelas. Ya bener-bener diguyu malaikat. Ya Allah, tolong ya Rasulullah ku jenengan sakake ini nak ora bahaya kafir kowe. Maka ketika kita baca sholawat kepada Nabi itu bentuk tadarruk kita, bentuk DPDP kita. Ya Allah, jasanya Nabi yang begitu banyak, saya tidak mungkin membalasnya. Sehingga urusan balas membalas budinya saya pasrahkan jenengan. Sehingga sholawat dari kita itu pengganti doa jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahlu. Balaslah ya Allah Rasulullah Muhammad dengan status yang beliau miliki. Karena kita ini utang jasa tapi tidak berkutik mau balas pakai apa. Sehingga sama-sama sholat. Minallah maknanya pemberian, dari malaikat maknanya istighfar, dari kita maknanya tadarruk. Semuanya katanya sholat. Jadi makna itu pasti ada proporsinya. Ada apa? Proporsi. Dan itu ulama tahu. Sehingga kemungkinan salah itu kecil karena dari awal dianalisis tadi ada ayat khadoriyah, safariyah, lailiyah, nahariyah. Sehingga detail. Nah, barokahnya ngaji ini kamu kemungkinan mufasir ulama dulu salah itu kecil sekali karena tadi terhitung. Bahkan per kalimat itu terhitung. Sampai ada guyonan ulama kalau kamu ingin tes doktor tafsir itu ada satu kata, sak kalimat, orang sak kalam, sak kalimat yang diturunkan Quran. Itu ketika ada ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Dhisik waqaf. Minal aswad itu wakaf. Sehingga sahabat itu kalau bulan Ramadan, kalau malam-malam dulu kan tidak ada listrik, itu di pintunya Kang Ali, di pintunya itu dikasih benang hitam sama benang merah. Jadi agar jimak bojone didelok. Orang ketok ijek oleh berarti kan gitu. Oh, orang ketok ijek oleh. Mangan ya gitu, mangan tangan mangan nginceng neh. Oh, orang ketok berarti. Karena ukuran menjadi nggak boleh makan minum itu apa? Sehingga benang hitam terbedakan dari benang putih dalam pandangan mata. Ya begitu terus. Ketika Rasulullah dilapuri itu, dilapuri wong salah paham mau udah masang apa? Benak. Mana santri sing nakal benangnya cilik benak ketok-ketok. Nah benangnya gede kan gampang ketok. Akhirnya Jibril teko, orang ngono maksudnya umatmu salah paham. Iki aja ana sak kata suruh tak turunno minal fajr. Jadi minal fajr itu satu-satunya contoh ning Quran sing turun mau sak kalimat tok. Jadi Jibril kok langit medhun ning bumi, iku mau nggawa minal fajr. Ya sakake ya kok langit tok bumi mau nggawa apa? Minal fajr. Iku Jibril mau turun apa? Minal fajr. Satu-satunya contoh Quran turun mau sak kata, sak kalimat, ora kok apa? Sak kalam ra musnad sampai musnad ilah. Saya teruskan malih ya. Jadi kemungkinan para ulama salah itu kecil karena tadi sanadnya musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika ayat itu dibaca Nabi saat di rumah Sayyidah Aisyah, temanya adalah pembebasan Aisyah dari tuduhan apa? Zina. Terus peristiwanya sama siapa, tuduhannya siapa, yang menuduh siapa, itu detail sekali. Yang menuduh adalah orang-orang munafik. Terus Sayyidah Aisyah tersiksa karena omongannya si A, si B.
Ini detail sekali. Nah, barokahnya detail itu kemungkinan salah itu kecil. Andai kan itu tidak detail, maka orang akan menafsirkan ayat dengan makna am, dengan lafadz am, dan itu bahaya. Misalnya lafadz am gini, innal insana lafi khusrin, semua manusia pasti getun. Mosok Rasulullah masuk lafadz innal insana, masa para nabi, para wali masuk innal. Tapi kalau kamu tahu bahasa Arab kan, alil ahdi, al itu untuk makna takrif, orang tertentu yang kelakuannya tertentu itu lafi khusri, sehingga proporsional. Apa proporsional? Makanya ketika ada ayat misalnya gini, wa anni faddaltukum alal alamin, Bani Israel didawi pangeran, saya memuliakan kamu di atas seluruh penduduk dunia. Semua mufassir mengatakan karena umatnya Rasulullah adalah umat terbaik, kuntum khaira ummatin. Tapi kenapa Bani Israel dikhitobi wa anni faddaltukum? Oh begini, ala alami zamanihim, apa? Ala alami zamanihim. Bani Israel adalah penduduk terbaik di eranya atau di masanya. Kenapa begitu? Karena ada al. Apa? Ada? Seperti begini ya. Mbak Arwani itu yang terbaik di eranya. Tentu beliau kan nggak akan merasa lebih baik ketimbang Mbak Munawir karena gurunya. Mbah Mun terbaik di eranya tentu dibanding kita-kita. Kalau dibanding Mbak Zubair, semua ini orang-orang terbaik tentu kita tafsiri di eranya karena mesti beliau-beliau punya senior. Paham ya, jelas ya? Sama lah. Ketika wa anni faddaltukum alal alamin, Bani Israel dikhitobi gitu, alami zamanihim, bahwa Bani Israel lebih utama hanya dibanding apa orang di eranya. Tidak mungkin mengalahkan umat Rasulullah SAW karena umatnya Nabi kena status kuntum khaira ummati. Ya jelas ya. Jadi, nah, siapa yang tahu proporsional ini? Lagi-lagi ulama. Jadi ini penting, ulama ini penting. Sama ketika Rasulullah itu nyuwun sewu ya mau berteman orang-orang kafir, itu ulama yang tahu bertemannya apa. Karena Rasulullah tidak punya khadzun nafsi, bertemannya adalah tatmi anil Islam, supaya menyenangkan mereka masuk Islam. Tolaban li imanihim wa toma'an li imanihim. Nak sing akrab sampean, oh paling untuk servis sih. Gak butuh Islami, butuh duit. Kan nanti terserah. Sama-sama zahir itu mau berteman, tapi kan beda orang soleh sama ndak. Aku bolak-balik nyontono gampang kasus wong itu. Ana wong soleh ngekeki dhuwit rondo ayu. Wis pikirane nulung. Enak wong dolim ngekeki dhuwit mesti pesen apa ora. Jadi sama perilakunya sama-sama memberi. Tapi orang soleh sama orang fasik selalu beda. Makanya Allah nak ngendikan itu sederhana, dan ini sangat sederhana tapi sangat dalam. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqo. Sama. Ya coba kiai sama orang fasik ya ramah ya lomo. Enak menawa gelem dadi apik. Antar wong fasik ya sayang ya lomo, ben kena dadi anak buah, ben gelem ngedaro narkoba. Lomane padha, pemberiannya sama. Sing kiai memberi ben orang ini jadi baik, sing badan narkoba memberi ben gelem dadi anak buah. Memberinya sama, perhatiannya yang beda apa? Niatnya, karena tidak akan sama. Afamangka mu'minan kamangkana fasiko. Lah saya ingin Quran itu dibaca seperti ini sehingga kualitas maknanya terjaga. Karena bawa koyok kue terus diterjemah, apakah orang mukmin sama dengan orang fasik? Jawab tidak. Itu bangunnya apa ujian masuk madrasah aliyah. Bocok orang karu-karuan, paham itu. Jadi sing detail ya, ngaji Quran sing detail. Jadi afamangka mu'minan kamangkana fasiko. Makanya Rasulullah nanti ngendikan, dan hadis ini saya pegang betul, jangan geman salah faham sama orang soleh yang alim, karena motifnya pasti kebenar meskipun dohiri salah. Terus Nabi ceritakan habrun min ahbari Bani Israel, dulu itu ada orang alim dari Bani Israel, itu orang soleh sekali, alim sekali, tapi ketika beliau sedekah itu dikasihkan sama maling. Fatahat dasan nas, orang geger, orang alim sedekah mbek maling, kemana Kang Ali santri radikai malah maling. Kontroversi belum selesai, hari kedua dikekno lonte, dikekno wong nakal. Gue geger meneh. Ini orang alim kok malah ngamal ning
ronde, gue geger belum selesai hari ketiga, tiga orang sugih. Jadi 3 hari itu keliru terus. Tapi beliau orang alim, orang ini dipuji Nabi. Kata beliau begini, wong nganti dadi lonte, wak kepen golek duit. Jadi wingi tak kei, nduk kowe wak dadi lonte golek duit iki tak kei tapi ora usah dadi lonte. Fala Allah antas taifa, saya memberi itu supaya dia enggak jadi nakal. Beda enggak ambek wong fasik sing ngekei duit. Ayo beda ta ora? Terus yo pesantren. Terus copet itu dikasih, ditanya kenapa kamu ngasih copet? Lah ya copet nganti nyopet golek duit, cung ora usah nyopet ya dina iki tak kei. Biasane sedina untuk piro cung misale? Ya 500.000 wis kei 500.000 ora usah nyopet. Artinya apa? Sama-sama bentuknya itu ngasih, tapi motivasinya B. Sing paling sinis terakhir, wong sugih dikai. Wong sugih ya bingung, Mbah ya kula sugih mbok kei dhuwit. Lah nganti kowe medhit iku ora saking senenge dhuwit tak tambahi. Akhirnya isen sugih. Makanya masyhur itu. Jadi artinya gini loh, wong alim ora iso dipadakno wong. Makanya ketika Rasulullah SAW berteman dengan Nasara Najran, sampai Nasara Najran sowan ke Nabi konsultasi tentang agama. Terus bagian riwayat Nabi menghormati mereka. Itu beda dengan kita. Kita seperti itu nggak boleh niru-niru amat karena konteksnya beda. Kekuatan kita, iman kita dengan Nabi itu beda. Tapi tetap ini menjadi hukum. Siapapun boleh menganalisis sesuai fahamnya masing-masing. Tapi tetap beda. Saya ulang lagi, tetap beda. Karena tadi misalnya ono wong alim soleh terus senengane mulang rodo-rodo ayu. Ya kita harus husnudon. Paling banter sangka bodoh dadi pinter, sangka nakal dadi solihah, sangka kedonyan dadi eling akhirat. Ya motif utamanya seperti itu. Senajan kok akhirnya kecoba hamdani terus ono sing diwayoh, ya tetap halal kan diwayoh. Tapi kan motivasi utamanya itu bahwa para janda ini harus lebih baik. Makanya nenggone dibak ning manakib, nenggone dibak berjanji wayamsi ma'al armalati. Di antara sifatnya Nabi itu mau mengajarkan beberapa janda. Karena mereka kasihan. Tapi nak simulang sampeyan, simulang hamdani, sing khusnudan itu sapa? Khusnudan kebodohan. Karena terus eling dene sing ayu iki, sing elek iki. Jadi ora penting iku paham ta ora, penting dene apal apa? Ayu. Oh, itu kan ngeri betul. Maka ini penting saya utarakan. Jadi Allah nak ngendikan itu sebenarnya sederhana, tapi maknanya jauh. Afamangkana mu'minang kamangkana fasiko. Saya itu merasakan, saya kemarin 7 hari di Korea. Itu 2006 banyak santri Korea ngaji saya yang pas perainan. Kenapa saya yang diundang? Sebenarnya saya itu nggak diundang. Mereka minta saya ngaji. Beberapa kali sudah ngaji di Indonesia, terus mereka minta sekali-kali gus ngaji di Korea. Aku ya bilang gini. Tapi waktunya terserah aku. Ngatur kiai dosa. Nggih Gus, pokoke terserah jenengan. Mereka mintanya 1 bulan di Ramadan. Tahunnya pondokku bukan tutup. Kiai sewa piro? 1 bulan Ramadan bisa. Akhirnya saya minta seminggu saja. Uniknya apa setelah saya di Korea? Tahun 2006 tukang Ali Imran itu mereka ngaji saya di Jogja. Delalah saya pas nerangkan ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu secara baik-baik. Setelah kamu menjaga kebaikan kamu, setelah kamu menjaga iman kamu, setelah kamu menjaga konsisten istiqomah kamu, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang sekeliling kamu sesat enggak masalah. Kamu hidup di Jakarta enggak masalah, di Hong Kong enggak masalah, di Thailand enggak masalah. Yang penting kesehatan kamu terjaga. Itu mereka terinspirasi. Itu satu-satunya ayat Gus yang menjadi kita nyaman hidup di Korea. Ustadz-ustadz di sana merasa nyaman. Nggak apa-apa kita dikepung orang ateis, dikepung orang macam-macam. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Akhirnya dikenang. Nasihat saya itu dikenang. Akhirnya mereka sepakat ngundang saya semua guru-guru, terus saya ijazahi itu. Ya sudah, Korea itu bumi ateis, bumi di sini tuh nangis semua karena lama nggak dipakai sujud. Padahal lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, bahwa memuji Allah itu harus memenuhi langit dan memenuhi bumi. Nanti kalau orang Korea nggak ada orang Indonesia, bumi ada sing lodang,
Jadi didelok malaikat kok dhuwur, ini kok lodang karena nggak ada yang sujud. Tapi baru kayak dikepung TKI 49.000 dan itu separuh lebih sholat. Sholatnya keren pisan, kadang ning Thailand, kadang ning gone. Karena kalau pas kerja itu waktu sholat disamakan waktu jeda 5 menit ke kamar mandi. Jadi rata-rata sholatnya itu pas di kamar mandi. Lucunya kalau mereka sedang baik nawani gini, apa tak belikan patung juga? Karena pernah ada orang TKI sholat itu diincengin ngisor. Mereka aneh, ada sembahyang kok tanpa patung. Karena tahunya mereka ya namanya sembahyang pakai patung. Jadi betapa mereka nggak kenal sekali sama Islam. Dan itu pertama kenal barokahnya orang-orang Indonesia 49.000. Nah sekarang udah bikin masjid, udah apa, terus ada yang ngontrak masjid. Jadi masjid itu unik. Kadang lantai 1 gereja, lantai 2 bar, lantai 3 masjid. Jadi saya pernah ngaji bab itu mau ke masjid ngelewati gereja dulu. Jadi masjid gambarnya salib. Karena yang di bawah itu gereja. Lewat situ. Lantai 2 bar. Bar itu lantai 3 masjid. Kadang balikannya masjid dulu, bar. Jadi ya nguji iman betul. Teman saya ada yang cerita, saya pernah Gus mau ke masjid, lantai 2 bar sudah tak masuk setengah. Ke masjid apa di sini aja ya? Tapi ya tadi, makanya kita semua syukur betul umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikawal Quran ila yaumil qiyamah. Jadi yang dikawal Quran bukan orang Kudus saja, bukan orang yang daerahnya mayoritas Muslim saja, termasuk orang yang di Korea, di Uni Soviet juga dijaga Quran. La yadurrukum man dhalla idza tadi. Saya punya dokumennya ya, orang-orang Rusia Kang Ali ketika Uni Soviet itu mengkooptasi 100 tahun. Itu orang-orang Islam turunan Uzbek, turunan Syria, turunan Arab. Itu kalau ngajarkan tauhid itu di basement, di bawah tanah. Karena mereka dipaksa menjadi komunis. Tapi Allah itu maha kuat. Allah wal qawi, Allah itu zat yang kuat, gak terkalahkan. Mereka selalu ngajar anak-anaknya di bawah tanah untuk ngajarkan tauhid. Dan doa mereka didengar Allah. Akhirnya Uni Soviet hancur menjadi negara persemakmuran. Tapi sekali menjadi negara persemakmuran langsung menjadi negara Islam, yaitu Ceknya, Uzbek, Tajikistan. Laukanu khina kufrihim tidak belajar Islam maka tidak bisa mendirikan negara Islam. Tapi karena mereka ketika dikooptasi Uni Soviet tetap belajar Islam, sehingga pertama merdeka langsung negara Islam. Andai kan mereka sudah meninggalkan Islam secara pelajaran maka tidak bisa mendirikan negara Islam. Tapi mereka ketika dikooptasi tetap belajar Islam meskipun sembunyi. Sebenarnya itu jenenge la yadurrukum man dhalla idza tataitum. Jadi orang sekeliling kamu sesat gak masalah, asal komitmen kamu sendiri tercerahkan atau mendapat hidayah. Dan saya itu ingin ya Quran-Quran seperti ini tuh mancep neng umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi eling-eling ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Jadi kamu tidak usah takut zaman. Kayak apa Jakarta? Jakarta kata orang banyak kota maksiat gini-gini. Itu tidak benar. Banyak orang-orang alim. Siapa yang nggak ngerti Habib Mundir di era modern? Sampai Majelis Rasulullah besarnya juga di Jakarta. Siapa yang nggak ngerti keluarga Kuitang? Orang-orang alim yang non Habaib juga banyak. Dulu ada Mbak Syafi'i, sekarang ada Pak Sukron Makmun, Pak Nur Iskandar. Banyak teman-temannya bapak yang alim di Jakarta. Santri saya yang Jakarta ya banyak. Muhibin saya Jakarta ya banyak. Karena ketika orang itu baik, itu la yadurrukum man dhalla idza tataitum. Uni Soviet kayak apa dikjayanya? Ketika mereka hancur, malah mereka akhirnya yang hancur dan berdiri negara-negara persemakmuran dengan asas nama Islam. Jadi gue rasa khawatir, wah ini negara Indonesia rusak, tauhid kudu dihancurno. Wah apa-apaan, gak tau ngaji, yakin gak tau ngaji. Agama ini akan dijaga Allah ila yaumil qiyamah. Jelas dawe Nabi la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum. Sebagian riwayat la yadurruhum man nawa'ahum. Agama ini kata Nabi selalu umatku ini ada pembela-pembela kebenaran ila yaumil qiyamah kata Nabi. La yadurruhum man khalafahum, dan umatku yang membela kebenaran ini tidak akan terkalahkan oleh orang yang menentang mereka. Dulu ketika kita kecil, sampai pengajian kudu lapor Polres, mau balik di data, dia bener ya nih.
Saniki pengajian rasa diundang polsek ora bedanya kan jauh sekali. Dulu kan kayak kesulitan, sekarang kayak apa? Padahal kualitas ibadah kita mungkin hebat, udah mungkin mesti hebatnya wong dhisik-dhisik. Tapi agama ini dijaga Allah. Nah cara kiai-kiai sing tasawuf dhisik digawa Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani. Iku agama mlaku. Berhubung agama diurusi pangeran, saiki digawa mudin ya mlaku. Mergo sing ngurusi pangeran. Cara sing ngurusi manusa agama iki wis tutup. Mergo sing gawa trimo mudin. Tapi berhubung dijaga pangeran, sing gawa rodok-rodok pidol wis tetep mlaku. Jadi Hamdani wis tetep mlaku. Ya memang Allah Ta'ala sudah janji la tazalu ta'ifat, ini dawai kanjeng Nabi. Dawai kanjeng Nabi tentu semakna dengan wahyu. Karena apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi dawai Nabi la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum. Jadi umatku akan selalu ada yang membela kebenaran dan tidak akan terkalahkan oleh yang menentang. Tapi syaratnya tadi loh ya, syaratnya seperti di Quran tadi, idah tadi itu. Kalau di Kudus bar bisa rame, tapi nyatanya pengajiannya Ki Saroni ya bisa rame. Artinya kebenaran sebenarnya nggak pernah kalah. Coba saya sekarang hitung saja, konser dangdut sama sholatnya Habib Syekh, pendatangnya banyak mana coba? Tetap menang Habib Syekh. Sekarang orang yang di bar sama ngaji Jumat pagi banyak mana? Banyak banget. Artinya kebenaran itu selalu menang. Lah repotnya kadang sih nggak kebenaran itu hitung-hitungan. Tak wangi ini untuk opo, itu mulai masalah. Kalau yang bawa saja sudah ada ikhlas itu mulai. Asal yang bawa ikhlas, insya Allah tetap menang gitu. Bang tapi paham ya, orang saya tersinggung ya biasa wae saya. Jadi artinya Allah menunjukkan kebenaran kan sesuatu yang nggak menarik itu sebetulnya. Kok menarik piye dong, kiai ini wis lanang jenggoten. Brewoken anak dulu artis kan karuan sing disawang ayu. Lagi misalnya Khadruwan sing Hamdani Ali delok ngaji gini guri delok Hamdani itu untuk apa ya? Tapi yang menarik wae. Coba Vatikan, saya punya temen itu pernah main di Vatikan. Itu kan menarik, ada gondola, orang Eropa itu cantik-cantik, katoan cekak. Wajar lah kalau menarik. Tapi masih kalah dengan Ka'bah. Ka'bah wis kotak, pinggire wong brewok jobahan. Tapi wong mukjizat. Kuwi ku wong ya wedan tenan mara Ka'bah. Edan seneng banget, orang edan basa Jawa, basa Arab. Orang wong Jawa nak darani seneng banget itu basa apa? Coba. Justru itu kita mukjizate Ka'bah. Lah ya kalau orang ke Vatikan kan menarik, wajar kan akeh wong ayu, sungainya indah. Mara Ka'bah saja. Terus kotak ireng pisan. Semono wong Arab-Arab. Wotok-wotok kadang dituwakoki. Wah, tapi wong Ka'bah iku keramat. Daya tariknya ya luar. Lu umpama nuruti teori sosial, Ka'bah itu menarik enggak? Coba sampean jawab. Justru itu keramate. Kiai yang ngono wis watuk nak mulang ra enak. Wadang mulang saking suwe sidang itu. Tapi sing ngaji yo wae. Ana cah nom wis jaga penampilan, jaga imet, berhubung niate ora pati ikhlas. Lah wong yo ora seneng. Jaga wong itu. Dadi pancen agama iku mesti iso jaga agama mau ikhlas tok mun ngandel kula. Karena wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina lahu. Jadi agama ini hanya bisa dijaga oleh apa? Ikhlas. Dilatih, caranya ikhlas bagus. Aku di latihan buat takoki. Tapi sementara itu cuma latihanku wis suwe, jadi kemungkinan wis sukses. Jadi mungkin Al-Fatihah. Sahabat Ngaus Gus Baha dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa menyimak semua pengawasan beliau. Ada beberapa yang perlu kita catat. Yang pertama, beliau menyampaikan barokahnya seorang mufassir itu memahami ayat-ayat yang hadari, safari, kemudian laili, nahari, saifi maupun syita'i. Hal itu memungkinkan kecilnya kesalahan dalam menafsiri Al-Quran. Dan juga beliau menjelaskan bahwa lafaz-lafaz dalam Al-Quran walaupun sama lafaznya, tapi memiliki arti atau makna yang proporsi. Artinya sesuai dengan
yang dihidupi. Dengan pula beliau sangat mewanti-wanti untuk memahami hal ini, karena sekali salah maka akan menjadi setengah kafir. Mudah-mudahan kajian beliau membawa manfaat dan menambah ilmu bagi kita. Amin.